Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan model atom. Di perkembangan model atom. Di perkembangan model atom diawali dengan model atom Dalton. Di model atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Dan yang kedua, atom unsur jenis mempunyai sifat yang sama. Di atom yang jenis sifatnya sama, sedangkan atom yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Dan yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Dan yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini model atom dari Dalton. Dan yang kedua, model atom Thomson. Ini didasari oleh penemuan elektron oleh Thomson dan penemuan proton oleh Goldstein. Di model atom Thomson dasarnya adalah penemuan proton dan elektron. Menurut Thomson, atom sebagai bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron. Banyaknya muatan positif dan negatif itu adalah sama, sehingga atom bersifat netral. Ini model atom dari Thomson. Dan yang ketiga, model atom Rutherford. Dasar model atom Rutherford ini adalah penemuan inti atom oleh Rutherford berdasarkan hamburan sinar alfa pada lempeng emas yang sangat tipis. Dasarnya adalah penemuan inti atom oleh Rutherford. Atom terdiri inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang ketiga, selama mengelilingi inti berbentuk gaya sentripetal pada elektron. Jadi selama mengelilingi inti, elektron itu semakin lama akan semakin mendekati inti. Semua proton terkumpul dalam inti sehingga inti atom bermuatan positif. Sebagian besar volume merupakan ruang kosong. Ini model atom dari Rutherford. Dan yang keempat, model atom Bohr. Model atom Bohr ini didasari dari model atom Rutherford. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu atau pada lintasan tertentu. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Lintasannya disebut dengan kulit. Ini kulit N sama 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Elektron hanya dapat pindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepaskan energi. Di elektron itu bisa berpindah dari lintasan yang dalam ke luar, dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berarti dengan cara menyerap energi. Elektron juga bisa berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah dengan cara memancarkan energi. Ini model atom Bohr. Kemudian berikutnya model atom dari mekanika kuantum. Model atom modern. Ini dikembangkan oleh ahli ini, Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Edwin Schrödinger, Werner Heisenberg. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian
Ada teori ketidakpastian yang menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi, pergerakan elektron dan kedudukan elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang ada hanyalah kemungkinan terbesar atau probabilitas menemukan elektron. Nah, probabilitas menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Kemungkinan terbesar menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Di tempatnya elektron itu disebut dengan orbital. Nah, itu model perkembangan model atom. Nah, dari pengembangan model atom itu silakan ya dicari kelebihan dan kelemahan masing-masing dari model atom. Ya, dicari kelebihan dan kelemahannya masing-masing model atom. Berikutnya ya, kebilangan kuantum. Di bilangan kuantum itu menyatakan ya, tempat kedudukan elektron, di tempat kedudukan elektron berada itu ditentukan oleh bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4 ya. Di bilangan kuantum utama dilambangkan N, bilangan kuantum asimut dilambangkan L, bilangan kuantum magnetik dilambangkan M, dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Nah, sekarang bilangan kuantum utama. Dia menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Dia menjelaskan jarak rata-rata awan neutron dari inti atom. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi. Nah, N itu memiliki nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, berarti kulit K. N-nya sama dengan 2, berarti kulit L. N-nya sama dengan 3, berarti kulit M. N-nya sama 4, berarti kulit N, dan seterusnya. Di bilangan kuantum utama menyatakan posisi elektron dalam kulit atom. Kemudian bilangan kuantum asimut dilambangkan dengan L kecil, menyatakan subkulit atau orbital di posisi elektron berada. Harga L 0, 1, 2 sampai dengan N-1. Jadi kalau harga L-nya sama 0 berarti subkulitnya S, L-nya sama 1 berarti subkulit P, L-nya sama 2 berarti subkulit D, L-nya sama 3 berarti subkulit F. Nah, berarti kalau kulit N-nya sama 1 berarti harga L-nya yang diberikan adalah 0. Ya. Kemudian kalau N-nya sama 2 berarti 0, 1. Kalau M-nya 3 berarti 0, 1, 2. Kalau N-nya 4 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau 0 berarti S. Ya, kalau 0 S. Kalau 1 berarti P. Ya, kalau N-nya 1 berarti P. Ya. Kemudian lainnya 3 berarti 0, 1, 2. Berarti 3S, 3P, 3D. Dan seterusnya. Ini bilangan kuantum asimut. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Ya. Menyatakan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Ya, orientasi perputaran elektron dalam inti atom. Harga M sama dengan plus minus L. Ya, plus minus L. Harga M sama dengan plus minus L. Ya. Nih, kalau S-nya 0 berarti harga M-nya 0. Jadi jumlah orbitalnya 1, jumlah kamarnya 1. Kalau T berarti M-nya plus minus 1. Berarti minus 1, 0, 1. Berarti jumlah kamarnya, ruangnya ada 3. Kalau D berarti plus minus 2. Berarti minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Berarti jumlah orbitalnya, kamarnya ada 5. Dan seterusnya. Ini bilangan kuantum magnetik menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin dinyatakan arah putaran elektron terhadap sumbunya. Di arah putaran elektron itu ada 2,
searah jarum jam sama perlawanan jarum jam. Ya. Jadi kalau berlawanan jarum jam berarti sama dengan plus setengah, atau kalau elektron itu sendirian itu plus setengah. Kalau searah jarum jam atau elektron itu berpasangan, harga S-nya adalah minus setengah. Nah, ini bilangan kuantum spin. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Nanti untuk bab selanjutnya, ya, untuk contoh-contohnya akan kita pelajari berikutnya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.